Penyesuaian stok barang atau stock of name. Bagi pemilik toko atau minimarket atau swalayan, pastinya ingin tahu berapa total aset dan omset barang real yang ada di dalam toko dan di gudang. Total aset dan omset barang dalam toko dan gudang tergantung pada stok barang yang ada. Untuk itu, supaya total aset dan omset barang dalam toko dan gudang itu benar-benar real, maka stok barang harus benar-benar real juga. Karena jika stok barang tidak real, maka total aset dan omset yang ada belum bisa dikatakan real, walaupun dalam tampilan data barang total aset dan omset itu muncul, tampil total aset, total omset. Aset dan total omset pada tampilan menu data barang tergantung pada total jumlah stok setiap barang yang ada pada menu data barang. Jika jumlah stok setiap barang lebih banyak yang min, maka total aset dan total omset akan min. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah setiap stok barang lebih banyak yang plus, maka total aset dan total omset akan plus. Kemudian jumlah total aset dan total omset yang tampil pada menu data barang itu plus, itu pun tidak bisa dipastikan bahwa itu merupakan jumlah total aset dan total omset real, selama stok setiap barang yang ada itu benar-benar belum bisa dipastikan sesuai atau tidak. Artinya stoknya benar-benar sesuai dengan barang yang real atau tidak. Untuk itu, untuk memastikan bahwa stok barang yang ada itu benar-benar real atau sesuai, maka harus dilakukan penyesuaian stok antara barang yang nyata, yaitu barang yang ada di rak, dan yang ada di gudang, disesuaikan dengan yang ada di menu data barang. Ya, ini adalah pengertian dari penyesuaian stok. Selanjutnya, kita coba melakukan pengecekan data barang. Dari data yang sudah ada ini, apakah stok barang itu ada yang min atau tidak? Ya, untuk data barang itu ada yang min atau tidak, kita lakukan pencarian, yaitu pada menu tampilan data ini. Kita klik stok. Ya, ketika kita klik stok, maka ini akan tampil warna merah. Kemudian pada kolom samping stok ini terdapat anak panah kecil yang kita klik. Di situ akan muncul 3 tanda. Yang pertama adalah lebih kecil sama dengan, kemudian sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan. Karena kita di sini akan mengecek data barang yang stoknya min, maka kita masukkan pada kolom berikutnya, kolom yang kosong ini, kita masukkan min 1 dan klik menu pencarian. Ya, di sini akan tampil berapa barang yang stoknya min. Ya, data barang yang memiliki stok min itu jumlahnya adalah 263. Pada kolom total aset akan muncul angka min 4.451.424 rupiah. Kemudian pada total omset akan muncul angka min
5.413.500 rupiah. Ya, ini data barang yang stoknya min. Ya, dapat kita lihat. Ya, kita urutkan dari min yang terkecil. Di situ yang pada urutan pertama itu min 1, kemudian kita coba scroll ke bawah. Di situ ada yang min sampai 103. Ya, itu adalah pada data barang yang memiliki stok min. Kemudian kita kembalikan ke data awal, kita klik tombol refresh. Ya, di sini sudah tampil ke data awal dari jumlah keseluruhan data baik yang min maupun yang plus. Kemudian pada total aset tertulis 208.494.840 rupiah. Kemudian total omset 250.698.825 rupiah. Kemudian di samping data yang stoknya min, kita juga belum bisa memastikan bahwa data yang stoknya itu plus itu sudah benar-benar real atau benar-benar bahwa data itu stoknya plus. Kemudian karena data barang yang ada di sini itu dikatakan itu real, maka kita perlu melakukan penyesuaian stok min maupun yang plus. Di sini yang akan kami jelaskan adalah tentang cara melakukan penyesuaian stok. Yes, tentang teknisnya, tentang teknis tata cara melakukan penyesuaian stok secara keseluruhan. Jika dijelaskan di sini itu akan memakan durasi yang cukup panjang. Ya, pada intinya di sini video tutorial ini akan disampaikan tentang cara melakukan penyesuaian stok. Coba berdasarkan barang yang stoknya min. Kemudian kita ke menu tampilan data, kemudian klik menu stok, klik menu stok, nanti data barang akan tampil warna merah. Kemudian kita pilih pada tanda ini, pilih lebih kecil sama dengan. Di sini sudah tampil. Kemudian kita masukkan min 1. Klik tombol pencarian. Setelah kita klik tombol pencarian, kita arahkan ke kolom stok. Pada kolom stok ini akan tampil urutan-urutan stok barang. Kemudian cara melakukan penyesuaiannya atau perhitungannya, pilih salah satu barang yang akan kita lakukan penyesuaian, kemudian klik kanan, kemudian pilih penyesuaian stok barang. Atau bisa kita lakukan langsung dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Ya, kita tekan tombol F8 atau pilih penyesuaian stok barang, maka akan tampil menu penyesuaian kuantiti barang. Penyesuaian kuantiti barang ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama nama barang, kemudian kolom yang kedua adalah kuantiti sesuaian, kemudian kolom berikutnya adalah kolom satuan barang, dan kolom berikutnya adalah kolom jumlah stok, kemudian kolom berikutnya kuantiti konversi, kemudian yang terakhir terangan. Kita sudah memilih salah satu barang, ya di sini nama barangnya sudah tampil yaitu coklat jam. Kemudian di situ tampil jumlah stoknya adalah min 9. Selanjutnya, setelah kita melakukan perhitungan, kemudian kita masukkan di sini. Pada saat kita akan memasukkan jumlah angka pada kuantiti sesuaian, kita harus benar-benar teliti. Yaitu di sini jumlah stok min 9. Kemudian ketika dilakukan
perhitungan pada barang yang ada di rak maupun di gudang itu jumlahnya adalah 19. Maka pada kolom kuantiti sesuaian ini kita masukkan 28. Kenapa pada kolom kuantiti sesuaian itu dimasukkan angka 28? Karena jika kita masukkan angka 19, maka pada jumlah stok akan muncul angka 10, tidak 19, sesuai dengan yang ada pada perhitungan tadi. Intinya adalah pada kolom jumlah stok itu tampil angka 19, yaitu angka hasil perhitungan data yang ada di rak dan yang ada di gudang. Ya, tadi pada kolom jumlah stok tertulis angka min 9, yang kita kembalikan supaya di kolom jumlah stok ini tampil 19, maka kita masukkan 28. Nah, ini jumlah stok 19 ini yang akan tampil pada kolom stok di data barang. Kemudian tentukan juga pada kolom satuan ini. Ya, kebetulan di sini kolom satuannya adalah pieces. Jika nama satuannya tidak sesuai, ya kita tentukan satuannya apa. Tapi kalau di sini yang sudah ada adalah pieces, ya kita pieces saja, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah isi kolom keterangan. Karena kalau kolom keterangan ini tidak diisi, nanti tidak bisa disimpan. Ya, jadi ini harus diisi. Kemudian fungsinya itu pada kolom keterangan ini adalah nanti pada menu kartu stok itu akan memberikan informasi tentang hasil perubahan stok. Itu karena apa? Karena penyesuaian atau karena yang lainnya. Ya, kita isi keterangannya penyesuaian stok. Kemudian simpan. Setelah kita simpan, kita cari data barang yang tadi kita lakukan penyesuaian, namanya coklat jam. Ya, ini sudah tampil coklat jam ini. Kita ke kolom stok. Ya, di situ di kolom stok sudah muncul angka 19. Kemudian pada kolom stok, pada kolom di sini di stok barang ini stoknya juga muncul 19. Ya, kemudian kita coba ke kartu stok. Ya, di situ muncul informasi pada kartu stok ini tanggal 28 bulan 9 2020. Kemudian nama barang stok jam, harga beli 1.625, harga jual 2.000, masuk 28. Ya, angka 28 ini adalah angka penyesuaian tadi. Kemudian hasil dari penyesuaian barang yang 28 itu hasil stoknya adalah 19. Ya, tadinya stoknya adalah min 9. Ya, ini hasil stok, ya, hasil penyesuaian, bukan barang keluar, bukan. Kalau barang keluar itu barang yang terjual. Kemudian pada keterangan tertulis penyesuaian penambahan stok atau penyesuaian stok. Kemudian kita coba lagi, kita refresh. Ya, kemudian kita melakukan penyesuaian tidak berdasarkan stok barang yang min, tapi kita langsung pada barang yang kita lakukan penyesuaian secara berurutan, misalkan dari rak rokok misalkan, atau kita masukkan nama barangnya. Ya, di situ sudah tampil rokok Sampurna Mil 16. Kemudian pada data barang rokok Sampurna Mil 16 ini pada kolom stok tertulis 13 pieces 14 batang. Walaupun pada kolom stok ini tertulis plus, ya, tidak min, tapi pada data barang yang ada, yaitu barang yang di rak sama yang ada di gudang, itu
itu tidak sesuai dengan stok yang ada di data barang, maka kita lakukan penyesuaian. Ya, kita langsung F8. Dan pada hasil perhitungan yang ada di rak dan di gudang itu jumlah stoknya adalah 7 bungkus atau pieces. Maka pada kolom kuantiti sesuaian ini kita masukkan angka 24, karena tadi pada jumlah stok itu sudah tampil 13. Ya, kemudian kita isi kolom keterangan penyesuaian stok, kemudian simpan. Nah, di situ sudah tertulis 37 pieces, 14 batang. Kemudian kita lakukan lagi, kita coba lagi penyesuaian stok barang yang lainnya. Scan data barangnya atau kita ketik nama barangnya juga nggak apa-apa. Ya, di situ sudah tampil tertulis data barang Sprite botol 390 ml. Langsung F8. Titik sesuaian kita isi. Kita perhatikan dulu pada kolom jumlah stoknya, di situ tertulis 14, dan jika hasil perhitungan yang ada di rak dan di gudang itu ternyata stoknya adalah 10, maka di sini kita masukkan min 4. Kenapa min 4? Ya karena di kolom jumlah stok itu 14, kemudian hasil perhitungan yang nyata itu adalah ternyata 10, maka pada kolom kuantiti sesuaian itu min 4, karena pada kolom jumlah stok itu akan ketemu angka 10, itu hasil sesuaian pada perhitungan barang yang nyata. Kemudian kita masukkan keterangan penyesuaian stok. Kemudian simpan. Di sini sudah tertulis 10. Kemudian pada kolom di sini juga tertulis 10 pieces. Selanjutnya kita refresh. Data barang hasil penyesuaian stok barang tadi itu data barangnya akan tampil di atas. Yaitu tentang tata cara kita melakukan penyesuaian stok. Jadi ketika kita melakukan penyesuaian stok itu adalah kita melakukan perhitungan supaya barang yang ada itu sesuai antara barang yang ada di data barang ini dengan barang yang nyata, yaitu yang ada di rak dan ada yang di gudang. Jika nanti hasilnya itu akan sesuai, maka nanti total aset dan total omset itu juga akan real. Jadi akan diketahui berapa total barang yang ada di toko maupun yang ada di gudang. Akan kelihatan pada total aset dan total omset ini. Kemudian Pak, dalam melakukan penyesuaian stok itu tidak hanya berlaku untuk barang-barang yang stoknya min, tapi untuk barang-barang yang stoknya plus itu juga perlu kita sesuaikan, karena barang yang plus itu pun belum pasti stok barangnya itu real. Kadang juga ada stoknya 0, ya misalkan ini, tapi di rak dan di gudang itu masih ada. Juga stoknya di sini plus, misalkan ternyata di rak dan di gudang itu sudah tidak ada. Jika mau melakukan penyesuaian stok secara keseluruhan, itu akan lebih bagus, akan dimungkinkan bahwa stok barang itu akan real. Yaitu penjelasan tentang cara-cara melakukan stok
Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas bisa hubungi ke tim Jogja System. Terima kasih.